Nggak tahu berapa. 1, 2, 3. Hi guys! I'm Priska Stasari. I'm Sanayatan and welcome to our Talk! So, yeah, Apa sih? where we talk about our just random stuff, I think. Yeah, our Past, life, our past, yeah. like the names. I like the names, thank you. We like to talk about the past. We really like to talk about the past. And think about the future though. Okay. And think about the future, that's really good. Yay! So welcome to our first episode. I'm really confused with 3 different cameras in front of me. Us. Yeah, me too. But before we go further to our first episode, we really want to tell everyone that we're gonna talk mainly in Indonesian because we're Indonesians. Yeah. We talk about our experience as Indonesian here in the Netherlands. Yep. So, yeah, welcome to our first episode, I guess. Yay! Oh, Before we start, shall we drink Yes. our boba? jadi kan kita teman kita ngerekomendasi biar beda podcastnya. Enggak juga sih. Kita ngapain sih gak jelas banget. Tapi biar nyantai lah Biar podcastnya. katanya gitu kan. Kalian kenapa nggak sama minum boba aja gitu? And you know, we're Asian, we're addicted to boba. Yes. Dan sekilas info, pas kita pertama kesini tuh berarti kayak 6 tahun yang lalu gitu ya Chris ya. Boba belum sebanyak ini weh. Oh iya benar. Dulu namanya cuman itu mainan itu. Apa? Oh yoyo. Yeah. Ya dulu cuma satu lah yoyo nggak Iya. dua lah kalau di Den Haag ada 85. Oh tapi benar. not really Sama recommended. Sisi. Sisi bahkan belum buka waktu kita datang. Oh ya. Don't think so. Tapi anyway sekarang makin banyak Banyak. Jadi dan kita makin bahagia. aneh-aneh. Dulu tuh saking nggak ada boba sampai pas Singfood Tang lagi ngetop banget di Indo, gue cuma bisa ngeliatin instastory mereka Gila. sambil kayak please bisa dikirim nggak ke Belanda. Parah. Parah. Terus ya, Simfutang gue pertama kali nyoba tahun lalu. Orang udah nge-hype-nya tuh udah jangan keluar. Gue salah fokus. Iya. Tapi ya, gue baru nyobain tahun lalu dan di London lagi. Gue kayak Simfutang. Sen gue udah nyoba sih, gue belum pernah sampai sekarang Sen. Tapi Pris lu juga udah lama sih gak balik Indo. Iya emang sih. Gila, Lu gimana? Gue punya food blog, bahkan gue gak pernah nyobain kayak beginian. Makanya. Sedih banget. Ini lu gak mau di foto masukin food blog lu? Tapi kan gue di situ. Oh iya bener juga. Gak apa-apa, gue punya banyak foto ini. FYI lagi, ini pakai kamera Priska, pakai handphone Priska, kamera saya, dan handphone saya. Apakah kita perlu jelasin itu? Biar banyak aja gitu kan. Oke. This is not sponsored, but if you want to sponsor us, of course, we always welcome. Oke. Jadi, kita mau ngomongin apa sih hari ini? Oh ya, terus ini nanti ada suara ngunyah-ngunyah berarti ya? Ya nggak juga sih. Gila, Jangan diedit. kita sangat tidak profesional. Enggak bakal gue edit dong. Gue masukin semuanya. Gue nunggu beneran hasilnya kayak apa. Oke. Ya. What are we gonna talk about today? Jadi kan, first episode nih, Hmm. kita ngomongin first impressions Of everything. of everything. Sebelum kita ngomongin first impression, lu cerita dulu dong. Kita udah temenan. Berapa lama sih? Kita kenal berapa tahun yang lalu, cuy? Kita kenal dari intro camp Berarti 2015. 15. Tapi kita sering hangoutnya saat kita nge-sushi berdua doang. Itu yang pertama kita cuci berdua doang. Aku mus. Tapi kita pergi tuh karena si Tania kan awalnya. Yang kapan? Yang Kim Dalai. Ayah. Iya bukan sih? Iya. Atau sebelum itu kita pernah hangout juga ya? Oke. Tapi iya. Terus lu ke sini udah dari kapan, berapa lama? Dan sekarang lu di mana dan ngapain? Kasih info aja. Lucu juga nih kayak interview. Iya ya. Kurang casual apa ya? Enggak sih, casual enough kok. Lu minum boba, cuy. Makanya. Iya, gue di sini udah dari 2015. Belanda sih 2015, tapi gue ninggalin Indo dari 2012. Dulu ke Jerman dulu. Gue baru tau loh. 2012. Iya. Lu bener genuine banget lagi mukanya. Beneran, gue udah tau. Gue kira tuh setahun atau 2 tahun sebelumnya aja. Kagak cuy, 2012 akhir. Ya, berarti kan 2000. Gue selalu lupa Priska tuh lulusan 2012 ya. Maaf, saya lupa. Iya, gue 2012 akhir udah pindah ke Jerman. Terus di situ kayak bukan stud college sih, kayak college setahun, terus kuliah 2 tahun, I guess. 13-14. Did I miss anything? 14-15 bener 2 tahun. Iya benar 2 tahun. Terus habis itu gue pindah ke Belanda, ke Den Haag.
terus kuliah 3 tahun, terus sekarang kerja. Di sini, Priska di Utrecht tinggalnya. Oh ya, ini di Utrecht. Ini di Utrecht. Belanda gak cuman Amsterdam aja ya, ada Utrecht, Rotterdam, Amsterdam. Tapi Belanda kecil sih, jadi ya disitulah. Iya, disitulah. Tetap dekat sama Amsterdam. Beda provinsi, tapi disitulah pokoknya lah ya. Kalau gue 2014 lulus SMA, terus mama sama orang tua, biar gampangnya ceritanya, orang tua tinggal di sini. Terus mama kayak bilang, kamu mau kuliah di mana? SMA kelas 3 ditanya kan? Oh iya, of course. Kayak, mau kuliah mana? Oh, nggak tahu. Mau jurusan apa? Oh, nggak tahu Nggak juga. Sama banget ya. Makanya terus ya basa-basi gitu. Terus kamu mau kuliah di sini nggak? Terus kalau lo ditanya kayak gitu, siapa yang nggak mau coba? Kuliah di luar negeri. Good point. Terus ya mau lah. Terus jujur ya kayak awal-awal tuh gue nggak ngomong sama temen gue. Terus langsung aja gitu. Jadinya kayak mereka tanya, kita mau SNMPTN nih, kamu mau ikut juga nggak? Ikutlah, aku juga mau ikut SNMPTN. Padahal nggak guna gitu loh kena santai. Terus kayak ikut-ikut pusing, ada. Terus lo kalau mau SNMPTN harus kayak ada konsultasi lu. Yang pertama pilihannya apa, plan biru apa, kayak gitu-gitu lah pokoknya. Gue ikutan. Biar nggak kelihatan kalau gue mau keluar. Kenapa lo nggak mau nunjukin, takut sana ya keluar negeri gitu? Iya, dan takut kalau nggak jadi malu. Oh iya benar Lebih juga gitu sih. Jadi gue sejauh ini kalau nge-plan apa, gue nggak begitu mau ngomongin. Kalau nggak jadi malu kan. Ya sampai sekarang juga kita gitu ya. Seperti podcast ini. Iya, kita cuma last minute aja langsung. Last minute. Iya guys, kita bikin. Makanya. Terus, catatannya sebenarnya nggak ada isinya. Iya. Terus kayak kita udah loncat-loncat dari poin yang kita mau ngomongin juga kan. Namanya juga episode pertama. Kalau misalnya kita udah profesional, bukan episode pertama dong namanya. Good luck ya ngedit ya. Iya ya. Gila weh, kan berat banget. Tapi gue tulis semuanya. Oh, gue tuh mau cerita juga first impression gue ketemu lu. Kok muka gue langsung berubah gitu? Sumpah, kalau lihat di kamera muka gue berubah gitu kayak first impression ketemu gue. That's sweet. Tapi gue bilang kayak, Pris, lu tuh mirip banget sama temen gue, Pris. Terus sama itu gue bilang gue alay itu. Iya! Gila, gue gak enak banget. Tapi temen gue alay, Pris. Terus lu dengan santai bilang, berarti gue alay dong? Ya bukan gitu maksud gue. Tapi mirip. Mukanya? Enggak, cara ngomongnya. Waktu Okay. itu. Tapi sekarang karena kita sering hangout, enggak sih mirip. Sekarang kita sekarang ngomongnya mirip berdua. Iya ya, keseringan hangout banget. Iya. Tumben aja hari ini bajunya nggak mirip, biasanya mirip. Iya. Tadi gue belum pakai celana kayak gitu juga. Oke. Kita bisa seragaman. Iya, dan lanjutkan. Iya, udah itu dong sih. Gue kayak karena mengingatkan sama teman saya yang waktu zaman SMA itu. Gue nggak tahu first impression gue pas ketemu lo, maaf Sen. Gak apa-apa, Pris. Kayak, Udah biasa kok. aduh. Oh, gue ingat kapan gue ketemu, bener-bener pertama banget. Kita waktu itu lagi naruh koper sebelum mau bus buat intro camp. Terus habis itu kayak lu ngomong, oh lagi ada ide terus tapi oh iya gue 4 tahun terus gue nggak dari 2 bangsa kalau nggak salah lu ngomong kayak gitu, atau lu bingung kalau kita anak-anak Indo lainnya semua udah bareng-bareng terus bakalan ngambil yang 3 tahun program dan dari 2 bangsa. Terus habis lu menghilang, lu main sama gue, dan first impression lo sama Belanda sendiri apa pas lo dateng gitu lah, kayak keren banget gak sih kayak di film-film gitu, atau kayak apaan dah ini nggak ada apa-apa? Masalahnya ya, Belanda tuh di orang Indonesia tuh gak terkenal kan, Pris? Iya juga sih. Iya, yang terkenal tuh Paris. Eropa, Paris. benar. Film soalnya ya backgroundnya kalau nggak di Paris lagi. Itali. Iya. Paris. Jadi tuh gue, ini kamera gue nggak record nggak sih ngomongnya? Kenapa nggak ada merah-merah bling-bling? Iya. Bentar ya. Kalau baterainya udah habis kita ketemu. Enggak, baterainya nggak habis. Cuman karena lagi asik ngobrol-ngobrol. Iya. Tadi sampai mana sih? Oh, mau nanya. Oh iya, soal first impression-nya di Belanda. Kayak lu dateng lu ngeliat ini terus kayak ini cakep, kayak negara-negara Eropa yang dulu, Pris. Gue dulu nih. Gue kan jadi gue pertama ke Jerman kan. Itu gue di desa. Gue dateng. Bayangan gue tuh gimana ya? Gue kan nonton film Paris kayak gitu, Berlin gitu ya. Kayak keren, ada keretanya, ada apa sih metronya, orang-orang pakai baju fashion. Gue datang disambut sama sapi. Iya. Saking gak ada apa-apanya. Welcome to the reality. Itulah Eropa. Saking desa, bener-bener desa.
traktor tuh lewat, sapi lewat, orang tuh pakai baju cuma item-item coat karena mau winter udah kan, jadi mau pakai coat gitu. Terus dari stasiun kereta, bukan kereta itu kayak kereta diesel kecil gitu, sampai dorm gue, lo harus jalan setengah jam karena busnya 1 jam sekali, dan lo kayak ya kalau udah ketinggalan satu, lo mau nunggu sejam lagi, malas mending sekalian jalan. Cepet jalan. Makanya itu gue udah bener-bener kayak desa banget. Terus ya, lo bilang jalan setengah jam, dan untuk orang yang baru datang dari Indonesia, jalan setengah jam tuh neraka. Iya, nggak kebayang sih. Apalagi kalau di Jakarta mungkin masih ada apa tuh namanya? Busway. Tapi dulu kan gimana, Jakarta kan nggak pernah terkenal aman untuk cewek ya, jadi keluarga gue juga nggak akan ngizinin gue jalan kaki sendirian. Iya sih. Tapi paling nggak masih ada gitu. Taksi. Iya. Bluebird. Tapi masih kayak gitu di sini apa jalan. Saya kira simpel lagi. Iya begitu. Ya itu first impression gue sama Belanda. Sama Eropa. Sama Eropa. Karena datangnya ke Jerman. Terus kalau Belanda? Kalau Belanda pas gue pindah, karena gue waktu itu di desa terus. Lo kayak kehidupan, peradaban. Karena kayak ya udah ada tram, ada gedung. Gue ngeliat gedung aja kayak wow ada gedung lagi. Cuman ya sama aja sih, semua juga di sini lo harus either naik transport atau jalan atau naik sepeda. Tapi seperti yang gue katakan, gue selalu berlindung saat naik sepeda. Dan teman-teman, aku nggak bakal ngomong masalah sepeda. Sekilas itu. Gak perlu ada yang tahu masalah sepeda nasional. Mau ketawa. Ya begitu. Tapi gue udah dikomentarin berjuta-juta kali sama teman-teman gue. Kayak kapan lo naik sepeda, Pris? Iya, bentar lagi. Tapi kalau gue sih pertama kesini 2012 liburan kan. Jadi udah tahu gitu loh. Oh, rumahnya nyokap gue sama bokap gue di sini. Oh, depannya air ya, berarti sini banyak air. Tapi lucunya, gue pertama kesini sama cici gue kan. Kita turun dari mobil mau masuk rumah, kita kayak gini. Cici, coba dulu kita di Eropa ya. Oh, gemes. Sanggih. Kayak wow. Kita sebelumnya udah pernah keluar negeri, tapi sebatas kayak Singapura, Malaysia kan. Jadinya kayak wah, kita di Eropa jauh banget ya. Kayak sepanjang perjalanan tuh kayak kita ke Eropa gitu. Walaupun pulang-pulang dari situ gue nangis karena handphone gue hilang. Sekarang simpel lagi. TMI, banyak TMI gue hari ini. Tapi kayak terus banget. Gue kayak wah, rumahnya kayak gini. Terus rumah di sini nggak ada garasi gitu-gitu kan. Semua jalan langsung rumah gitu. Terus kayak nggak ada pagar lah. Jendela nggak ada tralis kayak gitu-gitu. Iya, oh iya itu gue bingung loh. Pas gue pertama itu, kalau lu rumah lu di lantai bawah, kan depannya trotoar, ya lu jalan kan itu rame. Tapi mereka tuh nggak pakai gorden. Gorden juga jarang pakai ya. Jadi gue bisa ngeliat mereka lagi nonton TV, mereka nonton apa aja gue bisa lihat. Iya. Kalau di nggak itu angin. Iya. Lagi storm. Lagi angin kenceng nih. Lagi storm. Tapi ya kalau di Indonesia sih itu udah dibobol jendelanya dari yang pertama mereka pindah. Bener. Gila sih. Tapi di sini gitu. Terus first impression, kita waktu itu ya liburan, jadinya keliling ke Paris. Kayak pertama lihat Eiffel Tower, kayak oh my god, this is Eiffel Tower. Tapi first impression gue sama Prancis udah gak bagus dari awal. Copet. Hampir. Dan orangnya sangat tidak friendly. Iya, benar. Untuk teman-teman yang bilang Paris bagus banget. Enggak. Pertama gue ke Paris juga, gue langsung kayak begitu kemana mungkin, tapi di hotel pinggiran biar lebih murah kan. Sama! Nggak mungkin lo nginep di hotel yang tengah-tengah yang kayak influencer itu foto, karena itu mahal banget. Dan awal kita nggak tahu macam Airbnb gitu-gitu kan. Jadi masuk hotel ya. Jadi kalau cari hotel yang murah, dan itu biasanya ada di ring yang luar banget. Begitu lo di situ, lu mau naik metro nih, stasiun kereta bawah tanah ke center Paris, ya Allah itu udah bau pesing, sampah di mana-mana. Gila, Paris gila banget. Terus orang-orang tuh banyak banget yang kayak melototin lo gitu, loh, serem banget. Gila banget. Itu beda banget sih Paris. Gue mikirnya kayak wah ini Eropa nggak main kayak gitu kan. Tapi lu masukin karcis tuh yang lewatin pintu gitu kan. Cici gue tuh didorong sama orang, Pris. Dan orang itu juga lewat nggak usah pakai kartu. Anjir. Terus itu juga kalau lu mau turun dari kereta ya. Itu kan mereka nggak sabaran ya. Nah itu juga first impression gue sama Eropa. Mereka kan
pace-nya kenceng banget, kaki mereka lebih panjang, terus gerak mereka lebih cepat. Lu pas pertama datang kan kayak masih kecil, kucuk pelan-pelan gitu kan. Di stasiun didorong, di bus didorong, terus di supermarket kalau lu lambat masukin barang ke dalam tas lo, karena of course lo harus masukin sendiri, nggak kayak di Indo yang mbak-mbaknya masukin. Itu juga didorong sama orang. Cepet, semua harus cepet. Iya. Tapi mungkin gue nggak se-shock itu masalah supermarket karena gue sama nyokap gue kan. Jadi kayak mama gue tuh kayak bilang, oh kita tuh di sini kayak gini. Jadi ya gue ada yang nge-guide lah anggapannya. Tapi iya di Bali kita nggak ada kereta kan. Jadi pertama kali waktu ke Eropa 2012 itu kita keliling dan sengaja nyokap gue bawa kita pakai kereta. Kita norak banget, kampung banget. Setiap sudut kereta kita foto dan masih ada fotonya sampai sekarang. Kita kayak gue sama juga, oh my god kita naik kereta, ini kereta seneng banget. Naik metro lah, apalagi kita seneng banget kan, kita nggak pernah naik kereta. Itu first impression, naik kereta dan sekarang enak naik kereta. Tapi ngomongin foto-foto ya, itu hari pertama gue nyampe Jerman, gue kan punya kamera gitu dikasih bokap gue kayak biar mengabadikan semua momen dan di-share ke bokap gue nantinya. Itu tuh hari pertama, ayah gue kelewat sama temen gue tuh lewatin danau, ada cewek kecil, anak kecil bule gitu, lagi main di situ. Yang namanya juga gue Nora dan temen gue juga entah kenapa setuju aja. Dia yang punya ide itu deh kayak kita panggil itu cewek, foto bareng bertiga. Ya Allah. Gue kayak sekarang kalau gue pikir, itu serem banget gila. Lu ada orang asing datang kayak, hey mau foto bareng nggak? Ya? Dan dia senyumnya foto bareng sama kita. Karena foto sama anak bule ya. Terus gue kayak mikir banget gitu. Wow. Selain pikir-pikir ya, gue juga ada sih. Gue pertama ke Action. Oh, supermarket di sini beda sama Indonesia kan? Iya. Di sini nggak ada mall. Tuh lumayan. Emang sih Bali juga nggak ada mall. Adalah cuman beberapa, nggak serame kayak Jakarta gitu kan. Tapi kalau di Indonesia tuh gimana bilangnya? Supermarket tuh semuanya tuh di supermarket sih tau. Ngerti nggak? Maksudnya kayak shampoo lah, apalah semua di supermarket. Kalau di sini kan ada Etos, ada Douglas, ada Droger, Drogist, ya. Drugstore. Drugstore. Tapi bukan jual drug kayak gitu. Wah itu nanti gue juga bahas. Tapi ya, drugstore tapi dan kalau Albertan aja gitu kan. Kalau di Indonesia tuh Carrefour lah, Hypermart lah, semua kan jadi satu. Lo bisa beli TV juga di Hypermart. Iya bener sih. Iya itu. Di sini kagak sih. Ada kalau Albertan beli TV. Gak ada juga. Gak ada. TV anak pun juga gak ada di sini. Iya makanya gitu. 8 TV juga gak ada. Maksudnya di sini semua bener-bener sampai sih. Iya. Lo mau cari mereka cuma ada kayak satu row gitu doang. Iya. Untuk shampoo apa tuh namanya cuci baju apalah semua kayak gitu. Tapi lo harus ke tempat Kafat misalnya yang bener-bener dipisah-pisah di situ. Itu gue lumayan kaget karena beda kan. Terus pas gue balik ke Indonesia pertama kali. Gue malah bingung, sombong ya. Padahal cuma 2 tahun setelah gue pindah ke sini. Terus gue kayak, lu bisa beli pakaian dalam juga supermarket. Baru 2 tahun udah lupa semua kayak aduh. Gue pertama balik, ini juga first impression aja kan. Gue pertama balik ke Bali 2016, baru 2 tahun tinggal di sini. Gue kayak bukan sombong ya, mungkin reverse culture shock banget. Iya. Dalam 2 tahun, iya ngerti. Iya kan, lu masih fase dimana lu kayak menyesuaikan, lu try to fit in di Belanda, dan lu tiba-tiba pulang ke Indo, lu harus secara nggak langsung kayak gimana ya, kayak ngeputar otak lu lagi, gue di Bali lo ini, dan di Bali ya, bukan di Jakarta kan. Terus gue ketemu teman-teman kayak, oh, terus gue ya meluk mereka gitu, terus mereka kaget. Oh karena kan kalau di Indo, lu kalau ketemu nggak pernah meluk, gue baru ngeh ya kan? Iya, kalau di Belanda, ya kalau lu ketemu orang pasti meluk, ya kecuali sekarang sih karena corona. Sebelum corona ya. Tapi waktu punya teman-teman bule, gue nggak begitu kaget karena gue mikir, oh ya mereka friendly. Dan kayak lu bilang, gue pertama-tama hangoutnya sama bule aja kan, jadi kebiasa langsung kebiasa gitu. Terus pas balik ke Bali, kayak di Belanda tuh kamu meluk semua teman-teman ya, walaupun spesial nggak spesial apalah kayak gitu. Iya kalau di Indo tuh kalau cewek cowok muluk tuh kesannya aneh, udah kayak punya romantic feeling gitu. Iya, dan mereka baper. Iya kan? Baper kayak, kemarin Sanaya meluk gue. Iya. Oke. Untungnya teman-teman cowok gue tuh satu sih yang ngomong kayak, oh kayak gitu ya di sana. Di situ gue kayak baru baru sadar kayak, oh iya ya. Ternyata di Indonesia nggak gitu. Tapi padahal gue sama Edward juga kalau ketemu kadang kalau dia niat juga dipeluk juga. Kalau nggak ya kita langsung jalan aja sih. Oh terus masalah drugstore,
nyokap gue harus beberapa kali ngasih tahu kalau coffee shop itu bukan jual kopi. Saya kira simpel. Nyokap gue, aduh. Tapi itu emang agak susah sih kalau lu punya conversation sama teman-teman bule di sini. Kayak lu bilang, mana, iya gue mau ke coffee shop, maksudnya tuh gue mau minum kopi di kafe. Tapi lu kalau ngomong coffee shop, artinya beda. Beda, iya. Tapi gue kalau sekarang ya aja ya, mungkin kayak coffee. Iya, kafe. Iya. Kafe kan. Tapi lu nggak sebut coffee shop. Iya, bukan. Kalau ada yang mau tahu coffee shop itu apa, di Google aja ya. Iya, tapi kayaknya udah famous lah coffee shop. Enggak ya? Enggak ada yang refer baca deh. Kayak gue bilang tadi, orang Indonesia nggak begitu banyak tahu Belanda kan soalnya. Bener. Kayak pertama kali gue ke London, wah IG gue penuh. Nggak penuh banget sih. Beberapa orang yang udah lama nggak ngechat gue, juga ngechat. Sama. Ternyata kirain mati tiba-tiba. Iya. Wah, wow. kaget lagi. Wow. Message. Tapi iya, tiba-tiba nge-message kayak, wah kamu di London? Really? Iya. Selama really gue ngeselin banget sih tadi kedengeran. Pakai kita be British real. accent. Asik. Really? Really? Do you want a cup of tea? Tapi iya, kayak gitu kayak dia salah satu teman segeng. Tapi udah lama ngomong. Tapi gue di Belanda tuh waktu itu 2018 berarti udah 4 tahun. Nah, bener kayak di Belanda ya gimana di Belanda enggak. Tapi nyampe di London karena London tuh lebih ngetop daripada Belanda. Jauh kan, jauh lebih ngetop. Kenapa sih lu nggak ada film-film yang settingnya di Negeri Belanda? Panoranya. Gue belum nonton. Chico Jericho. Aduh, ganteng. Salah. Ini jangan dimasukin. Ini masukin dong. Wow, sekeluarga sama teman saya loh. Saya tahu makanya. Ya tapi emang cakep sih, ya udah lah. Iya, anaknya lucu juga loh. Iya, gemes. Shout out. Dia minta di shout out juga soalnya. Oke. Dan Putri Marino cakep banget. Gue ngerti lagi, parah. Adiknya juga cantik kok. Beneran. Nggak bohong. Ada yang mau dibahas, Priska? Atau kita kemarin nanya di IG kan? Iya. Atau lu ada mau ngebahas, nggak tahu apa lagi? Ada lagi yang gue sih catatannya udah habis. Lu? Gue sih mencontoh catatan yang lo kasih kan. Siapa tahu ada yang menurut lu menarik dan lo pengen bahas. Homesick mau dibahas atau nggak usah? Oh, lo udah berapa lama nggak balik Indo? Rencana kita mau barengan tapi nggak jadi. 3 tahun yang lalu. Ini terlama gue nggak pulang Indo loh. Itu jadi dari dulu tuh gue diledekin sih, digodain sama nyokap itu kayak udah kalau kamu pulang Indo terus-terusan, kalau setiap balik ke Eropa nangis, ya udah nggak usah pulang aja. Ini nggak pulang-pulang sampai 3 tahun mami. Sekarang mami yang kangen. Iya. Ya bukan mau gue juga nih nggak pulang 3 tahun kan corona. Aduh. Tapi 3 tahun lama juga sih. 3 tahun lama sih. Sama, gue juga 3 tahun. 2019. Oh iya. 2 tahun. 2 tahun. 2018 New Year's Eve sampai 19. 2 tahun ini. Gue terakhir gue lulus tahun berapa sih? 2018 gue lulus. Terus pulang? Enggak, 2017 gue terakhir pulang. 2017 terakhir pulang 4 tahun, ya. Ya, begitulah corona. Makanya nih. Tapi ya, lu nggak pernah homesick kan? Enggak. Karena keluarga lu di sini ya. Iya. Ya benar juga sih. Homesick mungkin pertama nyampe sini nangisnya karena cici gue kan. Oh iya. Semoga cici saya tidak nangis nonton ini ya. Tapi okay. Adek gue nangis gak ya? Bentar, itu cerita lain. Tapi sedih sih karena kita selalu berdua kan. Terus kesini walaupun video call apa tapi tetap aja beda kan. Kayak gue dari bayi sampai 18 tahun selalu tidurnya sama-sama. Kita nggak pernah beda kasur, nggak pernah beda kamar. Kita selalu sama-sama. Pasti itu yang susah sih, soalnya tiba-tiba gue tidur sendiri, tiba-tiba dia tidur sendiri. Kalau gue kan environment-nya baru ya. Kalau dia di kamar yang sama sendirian. Kebayang nggak? Kayak dia kayak sepi apa kayak gitu. Iya sih. Itu susah sih. Iya, lu kan lebih excited karena everything is new for you gitu kan. Sementara dia tuh kayak lu yang ditinggal. Ini kayak kisah cinta. Oke. Makanya, tapi itunya yang itu masuk homesick ya berarti? Iya sih. Iya, itunya sih yang susah. Terus mungkin cuaca yang bikin homesick. Bali kan iya. Bali nggak seperti Jakarta soalnya kan. Iya. Panas tapi ada angin sepoi-sepoi pantai kan. Terus kayak di sini toko semua tutup cepat. Itu juga first impression gue kaget banget. Oh benar banget. Yeah. Dan dulu gue bahkan di Jerman hari Minggu tutup. Dan jadi
itu juga culture shock juga gitu loh waktu gue liburan pulang ke Jakarta. Pas nyokap gue pada bilang yuk makan malam keluar jam 7 malam, which normal banget di Jakarta. Gue bengong, hah emang ada yang buka? Bisa, iya malah ya. Iya sama. Gue juga kayak di Indonesia kan makin malam makin banyak kan. Di sini malah orang keluar buat malam. Gue masih ingat banget. Gue mau potong lu ngomong. Gak apa-apa, gue udah kelar tadi. Oke. Tapi iya, jadinya tuh ngomong apa lupa? Oh ya, Christmas. Udah motong, lupa Christmas tuh tutup semuanya kan? Oh iya. Dan itu pertama kali gue sendirian di Belanda karena orang tua gue balik Indo. Tanpa gue, karena gue masih belajar kan. Saya masih kuliah, jadi masih belum pengen pulang gitu. Terus gue kayak, oh iya lapar nih, tanggal 25. Wah gila, gue nggak tahu, gue nggak inget sih gue makan apa waktu itu, tapi gue keliling satu kota nggak ada yang buka, tutup semuanya. Terus waktu itu supermarket jauh lagi. Gue kayak aduh, supermarket pun tutup. kalau Alten Excel buka 25? Iya. Oh iya, Excel dia selalu buka setahu gue. Karena New Year tanggal 1 jadi buka. Oh iya, nggak tahu gue. Excel dia setahu gue ya. Tapi dulu Altennya jauh, gue kayak jalan bisa 20 menit mungkin. Dan waktu itu belum terbiasa jalan. Sekarang kalau jalan 20 menit kecil ya saya. Iya, ya. Kalau misalnya tutup udah jalan aja gitu. Lo homesicknya? Dulu tuh pas gue berangkat, gue tuh nggak nangis karena gue kayak ya udahlah gue mau kuliah kayak new experience. Begitu nyampe masih belum nangis, gue masih ya udah biasa aja. Tapi abis itu mulai berasa karena weekend harusnya biasa. Gue kan anak rumahan banget. Kemanapun gue pergi jalan malam hari Sabtu pasti hari Minggu tuh gue spend sama keluarga gue, kerja bareng, makan bareng. Itu pertama kalinya kayak lu gak bisa bareng, tapi lu pakai video call. Video call pun juga aneh gitu loh, kayak ya udah cuma video call kayak begitu. Terus berasa banget ya tuh pas lama-kelamaan setiap lu telepon dan cerita-cerita itu tuh omongan lu udah mulai nggak nyambung gitu loh, karena kan kayak mereka punya kehidupan dan lu sendiri punya kehidupan kan. Di situ tuh gue baru berasa kayak jauh ya, dan kayak gue punya hidup sendiri. Ini nggak kayak orang kalau pulang habis liburan. Jadi awalnya tuh gue mikir kayak ya kayak gue habis liburan aja pulang ketemu keluarga gue lagi, tapi itu kayak gue pulang lagi pun tuh hidup udah beda gitu. Kayak situ tuh kayak berasa. Dan kangen masakan Indo. Kangen masakan nyokap sih. Kangen masakan Indo, walaupun nyokap di sini tapi ada masakan yang masih kangen sih. Iya. Atau enggak sekedar nongkrong gitu, ke rumah makan nasi Padang gitu. Aduh gila nasi Padang, aduh Tuhan, udah 3 tahun, 4 tahun gue gak makan nasi Padang. Makanya, atau nggak McD. Oke, sudah 1 jam. Ya udah. Dan berhubung kita juga lapar. Kita kemarin masukin. Iya. Gue udah tahu dia komen. Tapi kita kemarin masukin apa namanya? Pertanyaan di Instagram. Kita udah shout out tadi kan? Iya, tapi kita gimana nih caranya beres? Oh gini. Gimana sih? Itu bisa. Oh ya. Terus ini gue pengen bahas ini nih, yang ini. Gimana? Ada yang nanya, temen aku namanya Doven. Dia bilang, kenapa orang Belanda bisa ngomong bahasa lain? Karena mereka dari sekolahnya dari awal udah belajar semua bahasa Inggris, dan setahu gue mereka dapat pilihan Perancis atau Jerman. Iya benar. Tapi bahasa Inggris itu harus. Itu yang bikin kenapa kita berdua susah banget ngomong bahasa Belanda. Iya, itu sebenarnya juga cukup disadvantage juga. Karena ya udah kalau lu lihat kita struggle ngomong Belanda, mereka bakal switch langsung ke bahasa Inggris. Langsung ya, mereka nggak bakal nanya kayak lu nggak bisa atau apa. Tapi mereka langsung ya udah bahasa Inggris aja, kalau gue juga bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Itu dari sekolahnya mereka. Yang harusnya menurut gue di Indonesia kayak gitu sih. Nggak cuma hi, how are you, I'm fine, thank you. Harusnya lebih advance. Tergantung sekolah lu di mana sih. Oh iya. Saya cinta sekolah saya. Tapi nih, culture shock, tapi kita udah bahas tadi. Iya. Elsie, kita sudah bahas tadi. Semoga Elsie dengerin kita. Meskipun kita culture shock ceritanya loncat-loncat kiri ke kanan, oke lah. Iya, atau boleh di komen juga ya kalau ada yang mau dengerin kita benar-benar dalam. Iya, cerita dari awal, apalah semuanya. Mungkin kita bisa lebih organize. Tapi tadi kita first impression soalnya kan. Namanya juga masih intro. Intronya panjang. Lama. Intronya panjang banget. Sekelas info. Gue harus nge-cut ini. Banyak banget, parah. Terus. Ini kali ya, negative thing about Holland yang orang gak tahu. Dan shout out Amber Marino. Terima kasih sudah ngasih pertanyaan. Wow. Nonton ya. Awas lo gak nonton. Amber.
Tapi apa ya negatif? Kalau kita bahas ini, itu banyak sih soalnya. Itu banyak juga sih. Tapi ya salah satunya mungkin mereka itu termasuk culture shock juga sih. Jadi mungkin ini kita bakal bahas lain waktu. Iya, lain waktu. Karena lumayan banyak. Itu aja apa ya? Oh, ada yang nanya ini. Gue baca kemarin favorite tradition in Netherlands. Ini temen gue Aya dari Kazakhstan. Ya? Wow. Favorite tradition Netherlands? Gue ada. King's Day. Kenapa? Gue suka banget. Kenapa? Itu juga termasuk first impression kan? Pas pertama King's Day kita libur kan? Iya. Belanda tuh liburnya dikit banget BTW. Parah. Dikit banget. Tapi lebih banyak daripada negara lain di Eropa. Kita ada second day Easter. Kita banyak second day semuanya. Semuanya jadi panjang-panjangin, mereka suka gatherings. Jerman nggak ada, gue nggak tahu awalnya. Enggak, Jerman nggak ada. Iya. Tapi King's Day itu kita pindah ke sini kayak masih Queen's Day bukan ya? Masih Queen's Day, masih. Baru-baru aja King's Day gitu. Terus itu gue sukanya karena pertama libur. Iya. Terus semua orang pakai baju orange. Iya. Satu Belanda, siapapun itu, mau turis, mau orang lokal, mau siapapun itu, bakal pakai baju orange dan semuanya didekor orange. Coba kalau Indonesia kayak gitu, kan seru ya? Tapi kan 17-an juga semua merah putih, San. Tapi orange itu bukan bendera kan? Tapi bukan, itu bukannya karena rajanya dulu banget namanya oranye, film fun oranye itu. Iya. Tapi maksudnya keren banget gak sih, Pris? Iya dari sih. nama orang itu mereka ya udah kita national color-nya tuh orange gitu. Mau orang pakai baju sepak bola juga orange, semuanya orange. Kayak itu represent banget. Gue suka banget King's Day. Dan semua orang moodnya in a good mood of course. Iya. Party, terus padahal cuma King's Day aja kan harus, tapi nanti ada King's Night lah. Iya. Nanti orang ngambil day off karena second King's Day, apalah semuanya kayak masih hangover soalnya. Masih hangover. Tapi itu yang gue suka sih dari Belanda. Lu ada? Tradition atau culture? Nggak tahu ya. Semua perayaan mereka menyenangkan buat gue. Jujur aja Sinterklaas tuh kayak lucu aja loh pas Sinterklaas mereka bagi-bagi coklat kemana-mana. Terus Christmas sebenarnya nggak festif banget di sini. Mereka lebih festif Sinterklaas ya? Iya, mereka lebih festif. Jadi Sinterklaas itu tuh tanggal 5 Desember. Terus itu di saat mereka merayakan Sinterklaas yang bukan kita tahu. Iya. Jadi Santa Claus mereka tuh beda, namanya Sinterklaas. Iya. Baru datang dari Spanyol ke Belanda. Naik kapal. Hebat ya? Dan mereka biasanya bagi-bagi coklat ke anak-anak kecil. Nanti pas Natalnya sendiri mereka nggak ngerayain Santa Claus ngasih kado lagi. Karena Natal kayaknya lebih untuk keluarga. Ya gue suka ya Belanda tuh mereka masih keluargaan banget juga loh sebenarnya. Iya. Dan dibanding Jerman. Lu culture shock juga nggak sih? Tapi lu Kristen kan ya? Iya, Katolik. Iya, Katolik ya. Maaf ya, gue lupa. Tapi yang kalau di Indonesia, apalagi di Bali, kan mayoritasnya kan Hindu ya. Jadinya kalau kayak Natal gitu-gitu nggak heboh gitu loh. Mungkin di mall, dan mall juga nggak banyak waktu gue masih kecil. Sampai sekarang juga nggak banyak. Tapi kayak Natal paling cuma dekorasi gitu-gitu. Tapi pas gue datang ke sini, Christmas itu lebih kayak family time. Iya, bukan religious celebration. Indeed. Ya kan? Because they're not really religious anymore. Udah enggak, iya. Mereka aja bingung gue hari lagi fasting. Puasa. Iya. You do the fasting? Iya. Kayak orang juga sempat ngomongin kayak Anda juga ngomongin kalau nggak salah. Tapi itu yang gue suka karena itu jadi tradition juga. Itu kayak Eropa in general gitu. Itu kayak Eropa in general. Ya, tapi itu serunya di situ. Dan mereka nge-value banget liburan, summer juga time buat lo break. Terus ya itu kalau Christmas berarti time for family, so you should take break buat bersama keluarga gitu. Kayak seru juga kalau dibahas. Culture shock sama negative thing dan termasuk lo bilang tadi value. Catat nanti kita lupa. Iya benar. Nanti dicatat ya. Ini kelamaan video. Oke. Tapi iya. Kita panjang banget nih hari ini. Terima kasih yang udah ngejawab. Gue suka banget sih. Nanti ada yang bilang share food, drinks, or good places to visit. Nanti, ini banyak sih. Dan kita harus komentar tentang boba kita juga. Oh iya, ini sekilas info. Ini Pici namanya. Iya, ini di Utrecht. Dan ini bukan pertama kali kita nyoba sebenarnya. Enggak. Kita udah pernah nyoba dan juga berdua doang waktu itu. Sama Ebert. Enggak, Pres. Pici enggak. Cun. Yang ke rumah gue yang lama. Oh, bener. Itu pertama kita nyoba. Oh iya, bener. Dan tapi lu apa? Gue pesan yang peachy spesial. Jadi dia tuh brown sugar yang di bawah,
pas ada tapiokanya, terus ada toppingnya lagi yang di torch gitu loh, caramelized top. Dibikin karamel pokoknya. Pokoknya dibikin karamel karena di torch. Iya, di torch itu dibakar. Oh iya, oke. Indonesia mungkin hari ini. Kita bukan mau sombong ya, tapi ya begitulah. Iya benar. Gue bakal bilang, sini pakai gue hari ini. Iya, karena udah biasa. Enggak kok, aku masih pakai aku kamu. Tergantung sama siapa ngomongnya. Apalagi kalau ngomong sama Ambar contohnya, wah. Sekilas info lagi ya. Pertama kali ke London Pertama kali pasti Ambar pindah ke London. Kan gue ke London gak sama Elsa. Jadi gue kalau ketemu si Ambar, ya keluar aja gitu loh gue kan. Elsa tuh, kalian ngomong apa? Sampai kayak gitu. Mana aksen lo? Iya. Dan kalau pakai aksen Bali kita ngomong cepat. Pakai aksen Bali aku kamu lebih cepat lagi, please. Jadi lucu aja. Terus ketemuin Ambar sama Edward, itu lucu banget. Satunya Surabaya kental banget, satunya Balinya kental banget. Dan gue kayak di tengah-tengah kayak, kalian ngerti gak sih? Jadi gue kayak harus nge-translate gitu. Lucu deh pokoknya, intinya itu teman-teman saya. Shout out lagi ya Ambar, udah di shout out 2 kali loh ini. 3 kali. Gitu. Shout out semuanya yang udah ngasih pertanyaan. Dan tapi, iya. Oh iya, ini brown sugar biasa, udah gitu loh. Enggak nih, brown sugar milk tea. Jadi tetap ada susu dan tehnya dan brown sugar. Karena biasanya cuman milk brown sugar. Iya. Tapi gue suka ini. Ya tuh gue suka toppingnya enak. Terus kayak tapiokanya empuk, jadi gue suka. Tapi closing kita hari ini, closing press. Don't forget to subscribe. I don't know, like, share. This is gonna be our first video. Thank you for watching. Maaf kalau misalnya masih jumping around dari satu topik ke topik lain. Ini FYI dan TMI lagi. Ini kita nge-recordnya 1 jam, tapi let's see. If I'm gonna make it. Banyak banget. Iya. Semoga. Bakal dicoba di-cut setengah, bisa nggak ya? Kalau nggak bisa, ya dengerin kita ngomong nggak apa-apa ya. Tapi kita berdua berencana untuk bikin selanjutnya. Semoga lebih tersusun. Iya. Meskipun gue yakin pas kita ngomong kita loncat-loncat. Karena emang kayak gini kita ngomong setiap hari. In real life kita kalau ngobrol loncat-loncat guys. Makanya juga lebih natural kan Peska. Iya. But anyway, thank you for watching. Please give us feedback, anything. Share. Apa? See you next time. See you next time. I hope there's gonna be next time. Bye. Dadah. Terus sekarang Sari seniatan. Pas. Lo lupa ngomong kan? Iya bener. Ya udah nggak apa-apa kan di intro dong. Pas. Bye. 1, 2, 3. Never mind. Sangat natural loh kita. Lama-lama seru juga. Ya kan? Pas awal kayak masih awkward gitu, kayak gue harus ngomong gimana. Menurut gue dari awal kita nggak awkward sih, Pres.